Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah nyata pada zaman Rasulullah tentang satu dosa yang membuat semua ibadah tertolak dan dipastikan dilaknat Allah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dosa yang dilakukan oleh manusia namun tidak disadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munbahjatul Qulub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah pada halaman 157. Pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang lelaki bernama Alqamah, seorang yang rajin dalam beribadah, baik sholat, puasa, maupun sedekah. Namun suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah mengapa, Alqamah yang taat beribadah itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Karena merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tetapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Tetapi jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah berkata itu kepada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi satu kalimat pun. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah.
Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, Ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengucapkan salam dan langsung disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat." Ibu Alqamah menjawab, "Karena aku murka padanya, Rasulullah." "Adakah alasan hingga engkau sampai murka?" Rasulullah meminta penjelasan. "Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya," jawab Ibu Alqamah. Rasulullah pun mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. "Ya Rasulullah, mengapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti?" tanya Ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun seorang ibu tidak mungkin bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. "Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah di akhirat nanti akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Amal kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka," Rasulullah menjelaskan. "Jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, maka engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan," tambah Rasulullah lagi. "Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku," ucap Ibu Alqamah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu atau bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu kepada anaknya. Hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun menghadap ke rahmatullah. Dia lalu dibandikan, dikafani, dan disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sahabat kaum Mujahirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya,
dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapat keridhaan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu, dan durhaka kepada ayah. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, agar tidak termasuk ke dalam golongan orang yang durhaka kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.